Setiap negara pasti punya jajanan unik dan pastinya berbeda-beda. Nah, sekarang kita cari yang enak sama enak banget dari seluruh penjuru negeri Asia. Yuk, ikut Unyil jajan receh keliling Asia. Come on! Sawadikap. Hihi. Sekarang pada bisa nebak nggak Unyil lagi ada di mana? Iya, Thailand. Kalau mau menjelajah kuliner unik di negeri Gajah Putih, ya harus main ke sini nih. Pasar Apung Damnyun Saduak. Pasar ini adalah salah satu pasar apung terbaik di Bangkok selain Amphawa dan Pattaya. Dan sekaligus jadi pasar apung yang tertua juga karena sudah beroperasi sejak tahun 1866. Gak cuma jadi tempat jual beli, pasar ini juga dijadikan objek wisata, terutama untuk turis mancanegara yang mau menikmati kuliner khasnya. Mau cari oleh-oleh? Ada. Mau makan es krim kelapa yang estetik? Ada. Mau cari buah segar? Pastinya ada dong. Hehe. Tuh, bahkan buahnya sudah dipotong dan dibungkus rapi. Keren. Buat kita orang Indonesia, buah-buahan ini mungkin sudah hafal semua kan? Tapi soal ukuran bisa jadi kita baru lihat. Kayak jamu Bangkok ini. Nah, kalau mau cicip kulinernya, gak perlu khawatir gimana rasanya di lidah. Soalnya cita rasa masakan Thailand dan resep Nusantara kan 11-12. Unyil jadi ingat sama pasar apung Lok Baintan yang ada di Martapura, Indonesia. Uniknya, kalau berbelanja di pasar ini gak selalu harus menggunakan uang kok. Masyarakat di sini juga masih menggunakan sistem barter alias pertukaran barang. Lanjut, kalau sudah puas mendayung dan naik perahunya, kita jelajah darat yuk. Tapi kita naik tuk-tuk alias bajainya Thailand dulu ya. Tujuannya ke Siloam Street, pasar yang terkenal sama jajanan ala jalanannya nih. Wih, baru lihat sausnya aja udah kebayang gimana rasanya meledak di mulut. Namanya kue tiaw Lisuan. Sekilas jajanan ini mirip kayak lumpia basah ya. Tapi kulit pembungkusnya ini adalah kue tiaw yang belum dipotong. Dan sausnya asam pedas khas Thailand. Isinya bisa pilih ayam atau seafood seperti kepiting. Dan penuh isi sayuran segar, mantap. Nah, kalau mau cari makanan yang berat, coba yang rame antrian ini yuk. Namanya hot pot. Sekilas ini seperti gabungan antara sop daging sapi dan bakso kuah. Lengkap dengan sayuran, kaldu, dan dihidangkan dengan hotpot unik yang berisi arang di tengahnya. Gimana? Pengen banget coba kan? Konnichiwa. Sekarang kita ceki-ceki aneka jajanan di negeri Sakura yuk. Wagashi adalah kue kesukaan Kaisar Jepang. Kue ini sudah dikenal sejak zaman Kekaisaran Edo sebagai kudapan wajib saat upacara minum teh. Ada banyak wagashi yang masih bertahan di Jepang loh. Untuk yang jenis kue basah, adonannya dibuat dari tepung beras dan gula yang sudah dikukus. Mirip bikin mochi gitu deh. Adonan ini bisa dibentuk macam-macam dan diberi isian. Umumnya sih diisi selai dan pasta kacang merah.
Bagi masyarakat Jepang, wagashi bukan sekedar membuat kue untuk dimakan saja, tapi juga sebuah karya seni yang dibuat pakai hati. Jadi, jangan heran deh kalau bentuk kue-kue wagashi ini bisa bermacam-macam dan terlihat artistik. Nah, kalau mau jajanan yang lebih modern, ada juga nih. Isinya sama-sama kacang merah. Tapi kalau yang ini bentuknya roti. Orang Jepang suka kacang merah karena kandungan gizinya yang melimpah, namun rendah kalori. Selain itu, kandungan mineral zat besinya juga bagus untuk produksi darah di dalam tubuh. Waduh, ini di mana nih ya? Mana Pak Oga nggak ngerti cara baca peta lagi. Ya ampun Pak Oga, lagi nyari harta karun ya Pak? Pak Oga bingung nih baca peta. Takut hilang sama nyasar aja, Den. Kalau nyasar kan tinggal nanya aja sama orang Pak. Pak Oga mana ngerti bahasa Jepang, Den. Bisanya cuma ngomong arigato doang. Terus kita bakal kemon kemana nih, Den? Kita lanjut cari yang aromanya nggak biasa aja yuk Pak, kalau berani. Ngomongin jajanan kaki lima yang enak sama enak banget, Taiwan jangan sampai lolos nih. Gimana enggak? Tiap daerah di Taiwan pasti punya satu pasar malam yang menjajakan makanan setempat. Bahkan nih, jajanan lokalnya ada banyak yang hits kan tuh di Indonesia. Ya boba, ya ayam crispy. Nah, hari ini Unyil mau ngajakin eksplor kota Jiufen di Taiwan. Kota tambang tua yang menyimpan ragam kuliner enak dan unik. Dinamain tahu busuk, ya karena tahu ini punya aroma yang katanya mirip paus kaki basah. Ini akibat proses fermentasi yang cukup lama. Tapi jangan salah, fansnya banyak loh. Bahkan katanya makin busuk aromanya, makin nikmat rasanya. Siapa yang berani coba? Lanjut. Ada peanut ice cream roll, es krim yang disajikan dalam kulit lumpia dengan taburan permen kacang dan daun ketumbar. Ini adalah jajanan kuno dari Kabupaten Yilan di Taiwan. Sekilas campurannya memang ajaib banget ya. Tapi katanya nih, padu padan es krim dengan permen kacang yang diserut halus bersama kenyalnya kulit lumpia dan rasa herbal khas daun ketumbar dijamin bikin nagih loh. Annyeonghaseyo, welcome to Busan, kota pelabuhan yang cantik di Korea Selatan. For your info, kota ini menjalin kerjasama sister city sama Surabaya sejak tahun 1994 loh. Makanya kalau main ke Busan jangan kaget deh kalau ketemu jalan bernama Surabaya juga patung Suro sama Boyo. Mantap! Busan punya banyak festival dan lokasi wisata yang pastinya menawarkan jajanan yang enak-enak. Di Gamcheon Culture Village yang dinobatkan sebagai jalan terindah di Korea Selatan, kita bisa icip popcorn chicken sama kroket sayur khas Korea. Tapi main ke kota pelabuhan gak lengkap nih kalau nggak icip-icip produk seafoodnya di Pasar Jagal Cibusan yang ikonik. Mulai dari seafood yang biasa-biasa saja sampai yang unik-unik ada. Bahkan bisa disantap mentah. Wow! Ada abalone, ada siskort atau orang Korea menyebutnya myeongge. Hewan impor terberata penghuni laut dangkal ini bisa disantap dalam keadaan mentah ataupun direbus. Rasanya ada manis, asam dan asin. Rame deh. Kalau nggak suka seafood mentah, cobain kerang panggang bumbu keju aja nih. Kerang jumbo yang dimasak bersama butter dan keju mozzarella. Beuh, ajib. Lanjut, kita sekarang jalan-jalan ke Turki yuk. Turki juga punya kuliner khas Mediterania yang ukurannya gak bercanda. Ini dia, roti pide. Ini adalah roti tradisional Turki yang bentuknya flat seperti pizza. Biasanya diberi topping daging cincang, sujuk, keju, atau bahkan sayuran buat yang vegetarian.
Umumnya pide banyak kita temui saat bulan Ramadan. Nah, sebagai salah satu produsen gandum terbesar di dunia, roti gandum khas Turki ada banyak jenisnya. Ada roti papatya yang berbentuk bunga, aneka kurabiye, sajian kue kering dengan berbagai rasa, ada roti manis dengan taburan gula dan wijen. Terus ada roti lafas. Roti tipis memanjang ini paling enak disantap dengan parutan kasar atau keju khas Turki, serta irisan doner kebab maupun sis kebab. Dijamin enak banget deh. Saking banyaknya roti, di Turki orang terbiasa bersedekah roti loh. Roti sedekah yang terkumpul di meja ini akan langsung dibagikan kepada warga yang membutuhkan secara cuma-cuma. Jadi orang-orang yang tidak mampu membeli roti pun bisa ikut merasakan nikmatnya roti gandum. Wah, patut dicontoh nih. Nah, dessert legend khas Turki ini bakal jadi penutup petualangan kuliner kita nih. Yap, es krim Turki yang gak gampang cair. Makanya penjual es krim Turki dikenal suka ngisengin pembelinya. Ini karena selain dibuat dari campuran gula dan susu, es krim khas Turki menambahkan bahan khusus bernama salep. Dibuatnya dari bubuk bunga anggrek. Inilah yang membuat es krim lebih keras dan lengket, sehingga tidak cepat mencair. Tapi nggak bakal merusak rasa es krimnya kok, tetap yummy. Kali ini Unil mau ajak ke negeri kanguru. Apalagi kalau bukan Australia. Yuk kita kemon. Australia punya kekayaan fauna endemik yang tidak ditemukan di belahan dunia lain. Yang paling terkenal pastinya si kanguru ini kan. Diperkirakan ada hampir 50 juta ekor kanguru di Australia. Wow banget kan? Wisata melihat kanguru berkeliaran bebas di alam memang menjadi daya tarik tersendiri kalau menjelajah alam Australia. Tapi jangan terlena sama keimutannya ya. Kanguru termasuk hewan berbahaya karena kekuatan kakinya saat menendang. Selain kanguru, Australia juga punya koala yang jadi hewan ikon negaranya. Nama koala berarti tidak minum dalam bahasa suku asli Australia. Dinamakan begitu karena koala tidak pernah terlihat meminum air di alam Australia yang cenderung gersang dan banyak padang pasir. Koala memang imut ya, tapi kalau jadi coklat oleh-oleh begini, tega makannya enggak ya? Selain coklat koala tadi, di Australia kita bisa temukan olahan unik lainnya teman. Namanya coklat rock macadamia. Cara bikinnya sih sederhana. Campurkan coklat leleh ke kacang macadamianya, lalu bentuk jadi bongkahan batu kayak gini. Jadi deh. Nah, kalau yang warna-warni ini untuk hiasan coklat berbentuk telur. Unik-unik kan bentuknya. Ini adalah oleh-oleh paling laris di pabrik coklat ini, teman. Coklat telur ini bisa laku 1000 butir dalam sehari. Widih, gimana? Bikin pengen nyoba kan? Australia memang punya wilayah padang pasir yang sangat luas. Uniknya, orang Australia justru memanfaatkannya jadi permainan seru. Ini dia, sandboarding atau selancar pasir. Kita bisa meluncur dari ketinggian 20 meter. Mau pakai papan seluncur atau badan langsung, tetap seru kok. Permainan ini bisa dilakukan orang dewasa ataupun anak-anak. Tapi harus siap kepanasan sama kelilipan ya. Wisata selancar pasir ini bikin Unyil ingat sama yang ada di Yogyakarta nih. Ya, selancar di Gumuk Pasir. Jadi buat yang mau nyobain serunya permainan ini, gak perlu jauh-jauh ke Australia kan?
Negeri kanguru ini juga punya tanah yang sangat subur. Julukannya saja benua hijau kan. Di daerah Wurielok ini kita bisa menemukan buah unik dari berbagai negara loh. Cekidot yuk. Mau petik buah-buahan unik ada blood plum, blood orange, dan juga kiwi. Ngomong-ngomong buah Australia, Unyil jadi ingat si buah kuning unik ini nih. Namanya abiu alias sawo Australia. Meski terkenal dengan nama sawo Australia, buah ini padahal asli Amerika Selatan loh. Di Indonesia udah ada budidayanya, jadi bisa metik dan nikmati langsung. Teksturnya lebih berair dan lebih lembut, kayak bisa lumer di mulut gitu deh. Tapi tingkat kemanisannya 17 sampai 24 Brix. Wah, itu sih manis banget. Tapi awas sama getah di bagian kulitnya ya. Enaknya makan buah abiu ini pakai sendok kayak gini. Mantap! Hanya 5% wilayah Australia yang berpenduduk. 95% sisanya adalah gurun pasir dan pegunungan ekstrim. Ke Australia tapi nggak nyicipin seafoodnya. Wih, rugi banget deh. Karena negeri ini juga tersohor dengan kualitas seafoodnya yang numero uno. Seperti kerang abalon ini nih. Kerang abalon paling nikmat disantap dengan cara digoreng bersama tambahan bumbu. Di balok-balok kecil ini adalah kerang abalon yang masih berusia 1 tahun. Dalam satu balok biasanya dapat tumbuh 100 abalon. Mereka membutuhkan oksigen yang cukup untuk tumbuh kembang. Saat yang tepat untuk memanen abalon adalah saat berusia 2,5 tahun. Mengkonsumsi abalon ini ternyata baik untuk kesehatan. Kandungan protein yang tinggi dapat membantu perkembangan sel-sel otak kita karena berguna dalam mensuplai asam amino ke otak. Orang Australia ternyata juga suka rempah-rempah seperti si jahe ini loh. Ini adalah pabrik pengolahan jahe di daerah Sunshine Coast, Australia. Di sini bahkan ada museumnya untuk mengetahui sejarah tanaman rempah ini masuk ke Australia hingga jadi olahan kegemaran. Tuh lihat, besar-besar banget kan jahenya. Jahe di sini dibudidaya dengan cara modern. Mulai pengairan, panen, proses pembersihan, hingga pengolahannya sudah serba mesin. Jahe yang sudah bersih dipotong lalu diawetkan selama 12 hari. Jadi deh, asinan jahenya. Selain asinan, jahe di sini juga diolah menjadi manisan, sirup, bahkan bakso jahe. Orang Australia nggak kalah unik ya seleranya. Ngomong-ngomong soal permen jahe, Sukabumi punya olahan ini juga loh. Meski pembuatannya tradisional, tapi soal manfaat dan rasa di lidah pasti nggak kalah deh sama produk luar negeri. Uniknya, permen ini justru pakai jahe emprit alias jahe yang kecil. Setelah diparut halus, masak jahenya dan campur dengan tapioka serta gula pasir. Aduk-aduk hingga jadi karamel gitu deh. Paling serunya pas bikin adonan dan motongnya nih. Nah, biar ngelengket, adonan diletakkan di atas tepung dan gula teman. Baru deh bisa dilipat dan dibolak-balik. Kayak selimut ya. Selain hewan-hewan marsupial, Australia juga punya 828 spesies burung eksotik yang jadi kebanggaan negaranya. Nah, kalau yang bulat kuning berjejer ini, ada yang bisa nebak ini apa? Ini adalah keju terbaik asli Australia. Negara ini terkenal karena produksi susu sapinya, teman. Itu dia sapinya. Wih, diumbar di padang rumput luas ya.
mengenal Australia karena produk-produk peternakannya yang berkualitas. Salah satunya sebagai penghasil wool terbaik di dunia. Wool ini berasal dari domba merino yang punya banyak keunggulan. Tekstur woolnya sangat halus, punya kualitas terbaik, dan sudah teruji aman buat lingkungan karena bisa didaur ulang. Wah, keren! Untuk mendapatkan wool kualitas terbaik, domba-dombanya harus dicukur dulu nih. Satu domba merino ini bisa menghasilkan 6 kilo wool loh. Wih, banyak juga ya. Proses pencukuran dimulai dari perut, karena biasanya bagian ini paling kotor. Jadi harus dibersihkan dulu bagian yang paling kotor. Baru deh ke bagian tubuh lainnya. Oke, bulu domba siap kita sortir dulu nih. Buang bagian-bagian yang kotor hingga tersisa bagian putih yang sangat halus. Setelah bersih, wool lanjut disimpan di gudang untuk dipres dan diolah jadi berbagai macam benda. Teman-teman, nggak cuma woolnya. Di Australia kulit domba juga disulap jadi sepatu boots loh. Tuh, keren banget kan? Kulit domba yang dipakai hanya yang kualitas premium saja. Saat musim dingin, sepatu boots ini jadi benda wajib bagi masyarakat Australia karena kulit dan bulu domba bisa menghangatkan kaki. Dari Taman Nasional, kita ke Victoria Market yuk. Ini salah satu tempat wisata belanja yang paling ramai dikunjungi turis loh. Soalnya di sini banyak dijual pernak-pernik barang khas Australia seperti tempelan kulkas, boneka, jam, dan kartu pos juga. Semua barang-barang souvenir ini dijual dengan harga murah meriah, antara 4 sampai 15 dolar Australia atau antara 40.000 sampai 150.000 rupiah. Para turis dan warga Melbourne biasa berbelanja setiap kebutuhan sehari-hari mereka di sini juga. Tuh, ada aneka buah-buahan dan sayuran yang terlihat segar kan? Di waktu-waktu tertentu ada juga buah dan sayuran yang diobral loh. Ternyata warga Australia suka juga dengan barang-barang yang diobral. Ya iyalah, soalnya biaya hidup di sini kan lumayan mahal. Kerupuk bunyinya kriuk-kriuk itu sih udah biasa. Kalau kerupuk yang satu ini gak ada bunyinya. Kelihatannya emang mirip banget sama kerupuk. Tapi ini adalah sebuah tas. Wow banget gak sih? Dari ukuran, bentuk, hingga gambarnya dibuat persis sama dengan kerupuk yang asli. Pantes aja nggak bisa dimakan. Bahannya aja dari kain dan benang. Gak hanya kerupuk, tas berbentuk kalengnya pun juga ada nih di UMKM, jasa jahit dan cetak yang satu ini. Tuh lihat, ada beragam warna dan bentuk dengan satu desain. Ada yang berbentuk kotak cooler bag, tas lempang, hingga tas mini. Warnanya pun juga beragam nih. Sesuai banget kan sama aslinya? Kalau dilihat dari jauh, mungkin nggak ketara ya. Awas lo tertukar. Gak hanya kaleng kerupuk, desain lainnya juga nggak kalah mencengangkan. Ayo, ini apa? Iya, gas melon 3 kilo. Kalau yang ini sih tanpa subsidi ya. Bisa dinikmati siapa saja dong pastinya. Benar-benar mirip kan? Sampai karat besinya pun tercetak nih. Magic jar bukan berisi nasi. Oh, tentu ada dong. Tuh, kasih lihat kakak-kakak. Yang satu ini bisa diisi ponsel, make up, dompet. Pokoknya kebutuhan harian deh. Jangan kaget, satu paket tasnya ini udah termasuk centong nasi loh. Doyan makan? Ada juga nih produk-produknya. Dari telur, pizza, ikan. Dan yang paling ikonik,
Ya ini dia, martabak komplit dengan isian kacang mesesnya. Tuh, si kakak aja sampai rebutan. Wah, ngelihat ini bikin Unyil jadi lapar deh. Untuk membuat satu produk tas ini, prosesnya cukup beragam, teman. Mulai dari penentuan desain dan layout, lanjut dicetak dengan teknik sublimasi. Itu loh, teknik cetak yang melibatkan pencetakan gambar pada kertas yang kemudian ditransfer ke kain dengan teknik sublim. Sehingga dengan cara ini, hasil cetakan tidak mudah retak dan tahan lama karena warna tertanam di dalam kain. Kain yang digunakan dalam teknik sublimasi ini haruslah berbahan dasar polyester atau campurannya. Sablon ini memanfaatkan panas untuk memindahkan desain dari kertas ke kain. Kalau sudah tercetak, lalu dijahit sesuai bentuk pesanan. Bahan yang dipakai serelo beraneka ragam, teman. Mulai dari kanvas, scuba, tansel, taslan, dan masih banyak lagi. Semua proses penjahitan dilakukan secara manual agar kualitasnya terjaga dengan sedikit cacat. Gak hanya itu, produk yang ada di UMKM jasa cetak dan jahit ini semuanya lokal loh. Dari ide desain, bahan, hingga para penjahitnya semua orang lokal. Cakep! Kerupuk, kerupuk, dijual kerupuknya. Waduh, kok belum laku-laku sih nih? Untung aja produk kerupuk Unyil tahan puluhan tahun. Ketipu yang palsu pasti ngeselin kan? Tapi ketipu sama yang lucu itu baru bikin happy. Nah, Unyil mau ngasih tebakan nih. Kira-kira kalau lihat ini pasti semua nebak ini gelas kan? Padahal ini bukan gelas biasa loh. Gelasnya asli, tapi juga palsu. Gelas ini terbuat dari cookies atau kue kering. Awalnya berasal dari ide Dominic Ansel yang mempopulerkannya di toko kue miliknya di New York. Gelas cookies ini tetap bisa diisi minuman kok, tapi minuman tertentu aja yang rasanya cocok diminum bareng cookies. Contohnya, susu berbagai varian rasa atau kopi. Selain itu, kita juga bisa isi dengan gelato atau es krim loh. Gelas cookies ini nggak akan bocor, soalnya di bagian dalam sudah dilapisi coklat. Jadi, minuman apapun nggak bisa rembes dan menghancurkan cookiesnya. Gelas ini cuma anti minuman panas aja, soalnya lapisan coklat bagian dalamnya bisa meleleh. Unyil saranin pakai minuman dingin aja. Tapi di balik kelebihan ada kekurangannya juga. Penyajian di gelas cookies ini cuma bisa dalam porsi sedikit saja. Coba kita tuang isi gelas ini ke cup puding ukuran 65 ml ya. Gak sampai 1 cup penuh kan isinya. Jadi kira-kira dalam 1 gelas cookies volumenya sekitar 30 ml. Meskipun kurang banyak, kita bisa isi berulang kali kok, bahkan dengan minuman berbeda. Inovasi unik satu ini patut acungi jempol, karena ini gelas yang ramah lingkungan. Tentunya bisa berdampak baik untuk mengurangi sampah plastik. Makanya konsep unik gelas ramah lingkungan harus diviralkan demi tumpukan sampah plastik berkurang. Setuju? Unyil juga mau ngerasain nih minum pakai gelas ini. Teman-teman jangan iri ya. Unyil cuma punya 1. Deh. Loh. Ya ampun. Aduh, gelasnya hancur deh ini. Memang bener ya, nggak boleh sombong.
Unyil kena apesnya deh nih. Si Unyil anak pintar, informasinya super. Teknologi terkini, pabrik dan